pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen penguji uji kinerja PPG B3 pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wilfrida Miwardi SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar Negeri Kois, Kecamatan Lembur Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B3 pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, jam 9.30 sampai 10.40, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 SD Negeri Kois dengan materi Aku Pribadi Yang Unik. Dalam video ini, saya akan mempersembahkan hasil pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG dan sebagai wujud nyata panggilan saya sebagai Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Selamat menyaksikan. Memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa dan berdoa kepada Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaan kami. Oke, sekarang Ibu mengecek kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, ada lagi yang lain? Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia karena diciptakan dengan akal. Oke, terima kasih. Mengapa manusia dikatakan ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa? Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai akal budi. Nah, sekarang di sini sebagai pemahaman awal kita harus memahami tentang pribadi yang unik. Apa itu pribadi yang unik? Kakak Ivan, individu yang menilai karakteristik, sifat, nilai, dan pengalaman yang beda dengan yang lain. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar Aku Pribadi Yang Unik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik
dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat menerima diri serta bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami perasaan cinta terhadap diri sendiri dan sesama. Oke anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran ini, kita harus berkonsentrasi dan semangat. Kita harus berkonsentrasi dan semangat agar kita melaksanakan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, selanjutnya saya mengajak kita semua untuk memahami tema aku pribadi yang unik. Di sini ada 4 keunikan dalam diri kita. Keunikan yang pertama itu ada keunikan jasmani atau fisik. Yang kedua itu kemampuan bakat. Yang ketiga keunikan sifat atau karakter. Yang keempat keunikan pengalaman. Sudah tahu ada 4 keunikan Nah, sekarang yang pertama itu keunikan jasmani. Keunikan jasmani itu adalah ciri-ciri khas pada tubuh seseorang yang membedakannya dari orang lain. Artinya tidak ada 2 individu yang memiliki fisik yang benar-benar sama. Anak kembar pun memiliki perbedaan. Walaupun anak kembar, tetap ada perbedaan. Nah, sekarang ibu tanya, menurut kalian sendiri, wajahmu mirip dengan siapa dalam keluarga? Kalau melihat wajah diri sendiri itu, melihat di cermin, kadang kita berdiri dalam depan cermin. Pernah di depan cermin? Iya. Nah, coba lihat wajah itu, kita mirip siapa ya? Mirip ibu, mirip ayah, mirip kakak, atau mirip siapa? Mirip kakak. Kakak. Cid, mirip? Kakak. Ican? Ayah. Mirip ayah. Kakak Rena mirip siapa? Ibu. Nera mirip siapa? Ayah. Ayah. Begitu juga yang lain. Dari keunikan jasmani itu, apa saja contoh keunikan fisik? Ada yang tahu? Contoh keunikan fisik. Nera? Misalnya ada warna mata. Dia sama-sama laki-laki. Kita lihat yang lain. Warna matanya. Terus warna kulit. Warna kulit itu biar sama-sama kita perempuan, sama laki-laki. Kalau warna kulit yang satu putih, si A hitam, ada yang hitam manis. Kalau bapak mamanya hitam manis, yang jelas anaknya juga hitam manis. Kalau ayah dan ibunya, mungkin bentuk hidungnya, hidung bapaknya bagaimana? Mungkin ikut hidung bapak. Itu contoh keunikan jasmani. Nah, anak-anak, yang berikut keunikan kemampuan bakat. Kita sebagai manusia ini punya bakat. Bapak mama mungkin bapaknya bakat bermain olahraga. Yang jelas anak-anaknya juga ikut berolahraga. Kalau bapak mamanya pintar menyanyi, hobi menyanyi, yang jelas anaknya juga menyanyi.
sama teman sebangku. Oke, saatnya menulis sifat-sifat yang baik dan yang tidak baik. Sifat yang tidak baik membuli teman dan memukul teman. Sifat yang baik, saya pernah membantu teman jika tidak mempunyai koin atau buku. Oke, dari jika itu sifat yang tidak baiknya, kita sudah dengar tadi yang baiknya, kita sudah dengar ada yang mirip dengan sifat Iko. Sifat apa? Memukul teman. Itu yang tidak baik. Yang baiknya menghormati teman yang sedang berdoa. Menghormati teman yang sedang berdoa. Ada lagi? Ada yang mirip seperti sifatnya Naf? Ada? Nah, setiap manusia itu, kita itu berbeda. Berbeda, tetapi ada yang sifatnya sama. Sifat yang seperti jujur, disiplin, terus mungkin ada yang egois, sama, suka apa yang lain, suka menolong, mungkin yang lain sombong. Dari sifat itu mungkin di antara kita sama. Selanjutnya kita keunikan pengalaman. Dari keunikan pengalaman ini anak-anak, setiap kita ini mempunyai pengalaman. Mempunyai pengalaman. Karena keunikan pengalaman itu adalah fakta bahwa setiap individu itu memiliki perjalanan atau rangkaian peristiwa hidup yang sepenuhnya. Setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda. Ada yang bisa menceritakan pengalamannya? Ada? Oke, Icon. Pengalaman saya selama hidup sehari-hari adalah bermain bersama teman dan belajar bersama teman dan juga membantu orang tua di rumah setiap hari dan membantu tetangga yang kesusahan. Oke, dari Icon itu dia mempunyai pengalaman suka membantu. Oke, ada lagi? Ya, Cip. Pengalaman saya adalah saya suka membantu orang tua. Saya suka membantu teman di sekolah. Saya suka belajar bersama teman di rumah. Oke, dari dua teman ini menceritakan pengalamannya. Masih ada yang mau menceritakan pengalamannya? Masih ada? Oke, kita sambil kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke anak-anak, dari 4 keunikan yang kita belajar tadi, di sini Ibu sudah membuat rangkumannya. Yang pertama itu keunikan jasmani. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar sekalipun tetap ada kekasannya atau perbedaannya. Kita semua memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa dan tidak ada duanya. Bahkan setiap anggota badan kita seperti hidung, bibir, dagu, tangan dan kaki memiliki bentuk yang unik, tidak persis sama dengan milik siapapun juga. Seluruh bagian tubuh kita sungguh unik, tidak ada duanya. Yang berikut keunikan kemampuan bakat. Setelah mempelajari keunikan secara fisik tadi, di sini keunikan kemampuan bakat, yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Salah satu keistimewaan tersebut yaitu kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan jasmani, misalnya berbadan tinggi, kuat, pandai berenang, pandai bersepak bola, dan lain-lain. Sebagian orang juga memiliki
menyanyi, dan lain-lain. Yang ketiga, keunikan sifat dan karakter. Kita memiliki keunikan dalam segi jasmani dan kemampuan. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat atau karakter. Seseorang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat yang agak spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Dalam sifat meramah pun, misalnya setiap orang masih memiliki lagi keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Setiap orang mempunyai sifat ramah, jujur, setia, dan sebagainya yang khas dan unik. Sifat seseorang tidak pernah akan sama persis dengan sifat dengan yang lain. Yang keempat, keunikan pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman unik. Pengalaman seseorang itu tidak ada yang persis dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dari orang tua yang berbeda. Kita bermain dengan teman-teman yang berbeda dan dididik dengan cara yang berbeda. Kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman indah yang berbeda, tetapi juga pengalaman-pengalaman sedih dan pahit yang berbeda. Singkatnya, setiap orang mempunyai pengalaman yang tidak ada duanya. Nah, anak-anak, itu tentang 4 keunikan. Saya minta harus memahaminya. Anak-anak mendengar dan ibu membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, anak-anak, bacaannya sekian. Dan sekarang saya beri waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan beberapa pertanyaan berikut ini.
Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda baik dari segi fisik maupun psikis agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra Allah yang mulia. Oke anak-anak, sebelum kegiatan penutup ini, di sini Ibu membuat refleksi untuk kita bagaimana kita memahami dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari bahwa dirimu unik dan berbeda dari yang lain? Perasaan syukur apa yang muncul? Ada yang tahu? Kali itu. Perasaan syukur apa anak-anak? Saya Iko? Terharu. Ya, terharu. Riko? Senang. Pelin? Senang. Ada lagi? No? Bahagia. Ada lagi Tika? Menyenangkan. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pribadi kita yang diciptakan secara unik. Nah, dari sekarang kita membuat rangkuman dari pembelajaran kita dari tentang keunikan, ada keunikan fisik atau jasmani, ada keunikan bakat, ada keunikan sifat, ada keunikan pengalaman. Dan dari teks bacaan tadi dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 di sini Ibu sudah buat rangkuman. Yang pertama itu keunikan fisik. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, keunikan kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati. Misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Yang ketiga, keunikan sifat dan karakter. Setiap orang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Yang keempat, keunikan pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman yang unik. Pengalaman seseorang tidak ada yang bersifat sama dengan pengalaman orang lain. Yang kelima, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda baik dari segi fisik maupun psikis agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra Allah yang mulia. Oke anak-anak, sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, di sini meminta peserta didik untuk menyusun sebuah doa syukur singkat. Dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Berarti kita sebagai umat Kristiani